seni merawat bonsai adalah seni melatih kesabaran. Ya. Itu sangat luar biasa, Lur. Oke semuanya, salam satu hobi. Mudah-mudahan selalu berkarya untuk menghasilkan karya yang inovatif. Mudah-mudahan semuanya, Lur. Salam satu hobi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Salam satu hobi. Iya. Ini rekan-rekan guys semuanya pecinta tanaman hias, khususnya tanaman kerdil bonsai. Karena kebetulan malam ini saya ketemu dengan masternya untuk provinsi Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Kita ada ketemu dengan Akang yang saat ini beliau begitu bermanfaat sekali hadir ke Aceh untuk mengasih ilmu tentang perihal bonsai. Dan kita lihat karya-karya beliau sudah melalang buana bahkan sampai ke luar negeri. Kemarin maaf kan udah berapa yang kirim ke Malaysia, saya dengar sama kawan. Ada 6 ya? Ada barang beberapa ya. Iya. Kurang lebih. Habis itu saya dengar lagi, bahkan saya ikutin setiap postingan Cakang. Bahkan di Pulau Jawa sekalipun banyak yang memesan karena spesies di sana nggak ada, khusus tanaman endemik Aceh. Banyak dipesan di Aceh. Jadi begini ya Kang, saya mau tanya. Sejauh ini bagaimana perkembangan bonsai? Bagaimana perkembangan seniman bonsai di Aceh dalam membuat karya seni? Alhamdulillah untuk saat ini sekitar mulai 2014 kita mengadakan pameran di Belang Padang. Sekarang alhamdulillah sudah bermunculan penggemar baru. Iya. Jumlah untuk para penghobi di Aceh ini mungkin 300-an adalah. Alhamdulillah. 300-an cuma Di seluruh kabupaten kota. Di seluruh kabupaten kota. Alhamdulillahnya di sini kawan-kawan tidak mengandalkan beli ke sana kemari, di sini lebih ke hunting. Iya. Karena alhamdulillah Aceh begitu kaya dengan aneka ragam tanaman dan banyak yang bisa dijadikan sebagai bahan bonsai Ya, ataupun babon ya. Nah, dan begini ya Kang, saya lihat banyak rekan-rekan yang ada keluhan dalam hal menata bonsai, karena mungkin pemahaman tentang seni itu karena tidak boleh egois. Kita harus lihat bagaimana kondisi alam pohon tersebut untuk kita adopsi menjadi tanaman kerdil. Seandainya nanti ada di seluruh kabupaten kota di Aceh yang ingin mengikuti training ke Siakang, apakah Siakang siap untuk membantu rekan-rekan kita di seluruh kota dalam hal menangani tanaman kerdil ini? Jadi dalam hal ini seni itu tidak ada ilmu terakhir, Nggak ada endingnya. tidak ada akhir. Ya, Karya tanpa batas, ya, inovasi tiada henti, itu dalam seni itu. betul. Berkreasi tiada henti, karya tanpa batas itu tidak ada. Saya sendiri banyak orang yang panggil saya master bonsai, Ya, termasuk tadi Bang Es. ya, Nah, dalam mukadimah, tapi saya pribadi secara jujur tidak merasa bahwa diri saya sebagai master. Kita di sini sama-sama belajar. Nah, kalau ada kawan mau belajar bareng-bareng boleh. siap. Saya siap memberitahukan apa yang saya tahu. Terima kasih ya Kang. Gitu. Jadi tidak di sini saya tidak merasa diri bisa, tapi marilah kita sama-sama belajar gitu. Dengar semuanya rekan-rekan, itulah hebatnya si Akang. Dia selalu merendah, padahal dia sangat kaya sekali dalam membentuk karakter bonsai. Itu ungkapan beliau. Alhamdulillah Lur semuanya. Maaf Kang, ini saya tanya lagi, sejauh mana sekarang masalah PPBI-nya? Kenapa seluruh kabupaten kota kita dapat kembali untuk satu komunitas yang komunitas sangat mendunia sekali? Bagaimana perjalanan sekarang PPBI-nya? Nah, untuk saat ini kita lagi vakum di bidang keorganisasian.
Tapi dalam bidang hobi bonsai itu sendiri Tetap kami berjalan terus tanpa ada ketergantungan terhadap organisasi apapun. Iya. Nah, seandainya semua orang pun sudah tidak main bonsai lagi karena hati saya udah di sini, ataupun saya punya selera seni dengan terhadap bonsai itu sendiri, saya tetap main. Nah, walaupun orang lain tidak main lagi sama sekali. Iya, iya. Jadi tidak ada ketergantungan dengan organisasi, dengan kelompok tertentu atau apa. Atau Secara individu masing-masing, saya rasa semua mempunyai orientasi ya hobi. Tidak ada ketergantungan untuk membuat suatu organisasi yang apa, tapi insya Allah dengan adanya organisasi, kesatuan dan persatuan di dalam kita berhobi itu akan lebih terarah lagi. Saling mengikat, saling silaturahim. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan selesai masa pandemik ini Kita jalan terus. kita akan rekrut kembali kawan-kawan, kita bicarakan apa, kita akan membuat suatu komunitas secara skala provinsi, atau kita gabung sekalian dengan secara skala nasional, apa dengan Ruby, PPBI. Karena di secara nasional ada dua organisasi bonsai, ada dua organisasi bonsai besar. Yang pertama adalah PPBI, yang kedua Ruby. Ruby ini kalau di Pulau Jawa di setiap kabupaten kota sudah ada cabang. Termasuk di sini yang sudah ada di Langsa. Langsa Cipopon bukan? Si Ir, ya, si Irsal. Irsal, kenal. Dia ketuanya. Tapi perkembangannya belum tahu pasti kita apa yang sudah dibuat sama Ruby cabang Langsa ya. Ya. Cuma itulah, apapun organisasinya jangan sampai kita ada benturan Sesama antar organisasi. Apa itu nanti PPBI dengan Ruby saling tidak sinkron atau apa. Nah, itu yang pertama, kita kembali kepada hobinya itu sendiri. Masalah organisasi bukan tidak penting, tapi lebih utamakan kepada hobinya dan silaturahimnya. Nah, itu. Oke lur semuanya, itulah ungkapan dari Kang Cucu yang sangat dikenal di kalangan pembonsai Aceh. Mudah-mudahan malam ini menjadi suatu inspiratif bagi Anda semuanya dalam hal mengenai bonsai. Karena ada satu ungkapan pernah saya dengar, mungkin si Akang pernah juga dia ngomong, seni merawat bonsai adalah seni melatih kesabaran. Mungkin terganggu dengan suara motor, saya ulang lagi. Seni merawat bonsai adalah seni melatih kesabaran. Ya. Itu sangat luar biasa lur. Oke semuanya, salam satu hobi. Mudah-mudahan selalu berkarya untuk menghasilkan karya yang inovatif. Mudah-mudahan semuanya lur. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auto.